Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bergeser lagi berdakwah. Sudah tidak bisa lagi bohongi mereka dengan cara naik pesawat pakai KTP palsu. Sudah tidak bisa, mau dan tidak mau saya harus jalan kaki. Dari Nabire ke satu tempat kurang lebih kami harus jalan kaki 12 hari. Begitu kami sampai di atas, saya berdakwah selama 1 bulan, cuma seorang saja yang masuk Islam. Saya jalan kaki kembali ke Nabire, saya menuju Jawa Timur untuk minta bantuan pakai layak pakai. Alhamdulillah, pengurus Masjid Raya Sunan Ampel Surabaya mengumpulkan pakaian selama 1 bulan itu 600 karung pakaian, 200 karton sabun, sampo, dan saya mau pulang. Begitu mau pulang, ada alumni IAIN Sunan Ampel, Ustadz Firman, orang Mojokerto, tinggi orangnya, putih badannya, pintar orangnya, menghadap saya dan beliau bilang, "Fadlan, bolehkah saya ikut antum berdakwah di Irian?" "Boleh, tapi jangan tanya gaji. Kami berdakwah di Irian tidak dapat bayaran dari siapa kecuali rahmat dari Allah." Beliau ikut kami dan kami bawa bantuan itu sampai ke Nabire. 5 hari kemudian tiba, kami turunkan seluruh barang-barang. 2 hari kemudian kami mulai jalan kaki. Begitu jalan kaki hari pertama, Ustadz Firman dia marah-marah. "Oh Fadlan, ini kah dakwah Anda di Irian?" Saya diam saja, saya tidak jawab. Kami jalan lagi, sudah 2 hari, dia bilang, "Kapan kita sampai?" Saya juga tidak jawab. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima langsung Ustadz Firman dia bilang, "Ternyata Fadlan, Anda ini jahat. Anda bawa ke sini untuk membunuh saya di tengah hutan. Kembalikan saya dan saya mau pulang ke Jawa Timur. Untuk apa saya menyusahkan diri saya di tengah hutan ini?" Saya bilang, "Firman, antum ini hidup di zaman komunikasi, informasi, semua serba mudah. Coba tengok 1400 tahun yang silam, seorang anak manusia di dalam rahim ibunya, ayahnya sudah wafat. 6 tahun kemudian tidak menyaksikan wajah ibunya lagi. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya pun wafat. Wahai Firman, walau di sana ada Ali, di sana ada Ja'far, Muhammad tidak pernah mengeluh tentang perkara dakwah ini. Antum baru datang dari Jawa Timur, jalan 5 hari sudah mengeluh. Silakan antum pulang sendiri, di sana ada binatang buas, antum mati-mati aja." Sengaja saya kasih semangat itu, akhirnya dia bilang, "Pak Ustadz, kalau begitu kita jalan lagi." Kami jalan sampai 12 hari di lokasi itu. Kami berdakwah selama 3 bulan, tidak ada orang yang masuk Islam kecuali orang pertama. Saya bilang, ini tidak ada orang masuk Islam karena niat antum yang salah. Supaya dakwah ini hidup, saya ada metode dakwah berikutnya. Apa itu Ustaz? Bagaimana kalau saya nikahkan antum dengan anak kepala suku yang namanya Yakomin? "Hah? Hei Firman, saya tidak bicara ganteng, saya tidak bicara cantik, saya bicara dakwah. Jangankan antum, saya orang Irian juga tidak akan menikah dengan orang di sini. Tapi untuk kondisi dakwah ini antum yang paling cocok." Beliau mulai mengatakan, "Kalau begitu Ustadz, kasih saya kesempatan untuk istikharah." Ya begini pakai istikharah. Akhirnya kita kasih dia istikharah 7 malam berturut-turut. Pagi-pagi saya lagi sholat duha di posko dakwah, dia menghadap saya, wajahnya antara sedih dan gembira. "Kenapa lagi wajah antum begini? Pagi-pagi masih sudah seperti itu." "Pak Ustadz, saya sudah istikharah tapi gambaran jawabannya adalah cahaya putih." "Alhamdulillah, antum wajib menikah anak kepala suku." "Bagaimana cara nikahnya?" "Firman, saya tahu strategi dakwah. Saya lapor di kepala suku, anak perempuan yang nama Yakomina, kami tutup auratnya, kami bawa jalan kaki ke Nabire, terus kami bawa naik kapal laut ke Surabaya. Sampai di Surabaya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami ganti nama dia dengan Khadijah. Dia tinggal di Mojokerto selama 3 tahun 6 bulan. Ngaji masuk salon, ngaji masuk salon, ngaji masuk salon. Alhamdulillah 3 tahun 6 bulan dia mampu hafiz juz 28, 29, 30 ditambah 112 hadis, dan 3 tahun 6 bulan menghabiskan biaya salon 23.775.000. Rambut keribu itu kami rebonding, kasih lurus. Badan yang tadi ada lemak-lemak itu dilulur menjadi hitam manis. Begitu dia pakai gamis besar, bergo besar, baru Firman bicara. "Ustaz, orang Irian kalau dipoles kayak orang nyaman ya."
langsung mengeluh. Bagaimana beritanya? 5 hari kemudian Ustadz Firman menikah dengan Khadijah. Begitu menikah saya kasih pengumuman bahwa haram hukumnya 2 pasangan tinggal di sini. Di sini ulama banyak. Laki-lakinya harus saya bawa bantu dakwah di Riyadh. Kami naik kapal laut kembali ke kampung halaman, dan begitu sampai di sana saya mulai berpikir, kalau kami jalan kaki 12 hari lagi, saya takut keringat 12 hari itu membuat perempuan ini kembali ke habitat. Bagaimana caranya? Saya bilang, kalau begitu kita pakai la haula wala quwata illa billah, minta pada Allah. Subhanallah, 53 hari kemudian teman-teman dari TNI Angkatan Udara mau terbang melintasi tempat itu. Saya lapor dan kami bisa ikut. Besok harus terbang. Saya bilang sama suaminya, yang besok berdakwah bukan saya, bukan antum, tapi istri antum. Supaya dakwah ini hidup, istri antum besok pakai gamis putih, jilbab putih, kaos kaki dan sepatu warna putih. Kami naik dan terbang. 50 menit kemudian kami tiba di sana. Di sana tidak ada airport. Kami dilepas pakai jaring satu persatu turun. Saya bilang sama petugas Hercules, penumpang yang terakhir adalah perempuan ini. Kami semua sudah turun di bawah. Terakhir Khadijah. Begitu dia turun, mereka siram dia minyak wangi. Di perjalanan tangga jaring itu baling-baling meniup sehingga gamisnya melambai-lambai di bawah. Orang dari bawah kampung berteriak, malaikat datang di kampung. Begitu dia turun, semua orang dari arah utara, timur, barat belum pernah menyaksikan pakaian seperti itu. Lalu dia ceramah. Saya ini dulu nama saya Yakomina, hari ini nama saya Khadijah. Saya bisa berubah seperti ini, saya bisa bicara seperti ini karena 3 tahun 6 bulan saya tinggalkan kampung halaman. Saya menemukan peradaban yang dibuat oleh agama Islam untuk diri saya. Maka saya tidak boleh lama-lama di negeri mereka. Saya harus bawa peradaban ini untuk orang tua saya, keluarga saya di sini. Begitu dia bicara, ada perempuan penginjil berdiri dan angkat tangan. Hai Yakomina, hari ini kami bersedia masuk Islam, tetapi kami juga cantik seperti kau. Ketika dia minta cantik, Ustadz Firman bilang sama saya, kira-kira yang mereka minta cantik ini salon mana yang mau datang? Saya bilang urusan salon urusan saya, yang penting mereka sudah ada niat. Saya tinggalkan suami istri dengan beberapa dai. Saya kembali jalan kaki ke Nabire dan terus ke Makassar silaturahmi. Dari masjid ke masjid kami dapat uang 35 juta. 15 juta saya mulai belanja beras kencur, alat lulur, rebonding, kecantikan semua saya beli. Sesudah itu saya cari salon mana yang bisa bantu dakwah. 3 bulan 10 juta kami bawa mereka. Naik kapal sampai sana, kami terbang dengan helikopter sampai di sana. Kami tidak langsung berdakwah. Di sana kami bikin rumah-rumah kecil. Rumah yang pertama isinya cermin. Rumah yang kedua isinya tanah liat. Rumah berikutnya isinya sabun, sampo, odol, sikat gigi. Rumah keempat isinya pekerja salon. Kelima pekerja salon, keenam pekerja salon, ketujuh pekerja salon, kedelapan pekerja salon, kesembilan ruang pas pakaian, ke-10 cermin. Kami mulai pagi-pagi buat ibu-ibu berdiri antrean. Saya mulai panggil ibu yang pertama. Ibu yang pertama begitu dia buka pintu di horden itu dan dia masuk cermin, dia lihat wajahnya di dalam, dia ketakutan dan lari keluar. Dia berteriak, Pak Guru, di dalam ada setan. Saya bilang ini tidak mungkin setan, dia pasti lihat wajahnya. Coba ceritakan kepada saya ciri-ciri setan bagaimana. Saya buka kain ini, dia lihat dari dalam ke saya. Oh itu bukan, itu wajah ibu. Ah tidak, itu setan, tidak, wajah ibu itu. Dia tidak yakin, akhirnya saya bilang sekarang saya buka horden, ibu angkat tangan. Itu tangan siapa? Tangan saya. Itu ibu. Oh kami belum pernah melihat wajah seperti begini. Pindah ke bilik kedua, di sana ada tanah liat. Kami tohara dengan tanah liat sebanyak 6 kali. Sesudah itu pindah ke bilik ketiga, mulai sabun mandi, odol, sabun mandi, sampo, mulai bekerja. Sampai pekerja salon, mereka tidak cantik seperti Khadijah karena Khadijah 3 tahun 6 bulan. Ini baru mulai percobaan. Tapi sudah berada di bilik yang ke-9, mereka pakai gamis, rambutnya masih jabrik itu ditutup dengan jilbab. Mereka lihat di cermin di bilik ke-10, mereka bilang, inilah ciri-ciri penduduk surga.
662 perempuan beserta 125 kepala keluarga pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun semen satu sak di kampung itu harganya 1.400.000, kami tidak peduli, masjid tetap terbangun. Mereka ini kekuatan bangsa, mereka ini kekuatan NKRI yang kami bekerja untuk membuat mereka bangkit.